Oke, untuk saat ini memang untuk uh, CQ sendiri mungkin aku akan sekilas aja ya untuk jelaskan ya. Mungkin teman-teman dari agent yang lainnya juga sudah tahu untuk CQ seperti apa. Jadi memang CQ sendiri itu as a government university di Australia, untuk highlight selling point-nya adalah lebih kayak top ranking 2% in the world by time higher education. And then kita juga salah satu got 5-star rate from KILT, Quality Indicator Learning for and Teaching. Ya, yang dimana memang based on survey itu kita mendapatkan memang survei median salary dari graduate kita kurang lebih di atas rata-rata dari national average. Gitu. Jadi kalau misalnya national average-nya 80 ribu tahun, kita bisa di atasnya bisa mungkin, tapi nggak terlalu banyak di atas rata-ratanya. Jadi kayak 85 ribu per tahun. Itu untuk fresh graduate ya. Lalu untuk lulusannya rate dari KILT juga 90% dari rata-rata lulusan telah mendapatkan pekerjaan. Ya, sekilas mengenai CQ. Nah, CQ sendiri location-nya tersebar di 26 locations di Australia. Untuk international student dibuka untuk 14 kampus. Salah satunya ada di Indonesia, yang sekarang kita lagi buka open-nya. Location-nya di mana? Di Indonesia kita open di Jakarta. Gitu, di buildingnya Sopodel Tower A, lantai 18. Jadi kita memang sewa untuk satu gedung lantai gitu, untuk CQ sendiri. Nah, ini tampilan dari luarnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum ada kesempatan mengunjungi kampus kita di Jakarta, kita akan lihat videonya. Itu sekilas kampus dari kita di Jakarta. Why CQ choose Jakarta Mega Kuningan gitu as a location for the campus. Jadi karena memang awalnya adalah kita memang fokusnya untuk ke business training. Gitu. Nah, jadi memang untuk awal program yang kita running adalah professional development and then MMMBA dual degree. Gitu. Nah, di mana kita ada update courses yang akan kita buka untuk international foundations dan diploma, itu akan kita running tahun depan. Untuk double degree programs, undergraduate, yaitu bachelor programs, itu akan dibuka tahun ini. Lalu untuk MMMDA sudah running bulan Juli kemarin. Gitu. Kita lihat untuk satu ya, untuk programnya. Jadi untuk International Foundations, mungkin teman-teman itu juga sudah pasti ya untuk apa yang dipelajarin di International Foundation itu sendiri. Nah, untuk yang dasar-dasar subjek yang dipelajarin adalah seperti pada layar,
gitu ya. Jadi anak-anak memang diajarkan English for academic purposes sebagai dasar sebelum masuk masa perkuliahan. Gitu. Lalu untuk syarat-syaratnya seperti apa? Syaratnya untuk foundation, program foundation itu durasinya 6 bulan. Indeksnya, ini indeksnya harusnya Januari tahun depan. Fees-nya itu 120 juta. Dan anak-anak lulus yang selesai kelas 11 dan IGCSE itu bisa masuk. Nah, untuk English requirement sendiri, kita nggak mensyaratkan IELTS requirements, dan ada CQ test. Tapi kalau misalkan memang anaknya sudah ada IELTS certificate, no problem, CQ testnya bisa dikasih. Total unit yang diajarin 7 unit, location-nya di Jakarta. Lalu masuk ke program yang Diploma of Business. Jadi kita memang fokus as a training center, business training center, memang kita akan fokuskan ke bisnis. Gitu ya. Nah, seperti yang dilihat, ini ada subjek-subjek yang akan dipelajari di Diploma of Business tersebut. Oke. Nah, durasinya 1 tahun, intake di Januari. Lalu untuk fees-nya 120 juta. Gitu ya. Untuk fees comparison dari fees di Australia sendiri, hampir kurang lebihnya 50% saving gitu untuk starting di Jakarta. Untuk academic requirements-nya minimumnya kelas 12 dengan average 60% for academic results. Dan English-nya IELTS 5,5 with no band lower than 5.2. Lokasinya tetap 100% di Jakarta. Mungkin teman-teman agent juga udah tahu kali untuk dasar-dasar ininya ya, untuk syarat dokumennya seperti apa. Nah, ini aku akan mau tampilkan. Jadi, kenapa sih gitu dalam situasi seperti ini anak-anak dari calon mahasiswa Indonesia lebih baik untuk starting di Indonesia gitu ya, dari ketimbang dari langsung Australia atau mungkin dari online gitu. Nah, karena comparison-nya dari segi tuition wise-nya gitu ya. Ini tuition yang di Australia, program diploma yang di Australia 28.000. Itu sekitar 300 juta kalau di convert ke Indonesia. Lalu kalau misalnya si siswa starting di diploma in business di Jakarta, dia hanya cukup spend 120 per tahun dan dengan saving money-nya 180 juta. Itu 80 ya, 180 juta. Seperti itu. Begitu juga kita bisa lihat dari segi living cost. Gitu. Living cost di Australia tentunya mungkin teman-teman tahu ya perkiraannya seperti apa. Ini tuition dalam 1 tahun. Gitu. Jadi 21.600 dalam 1 tahun. Lalu kalau untuk di Jakarta sendiri ini roughly ya, gitu ya, tuition yang aku jabarin udah termasuk included accommodations, transportasi, dan juga meals untuk si student living dalam 1 tahun. Seperti itu. Dan saving money-nya kurang lebihnya 130. Jadi in total si parents akan saving money itu kurang lebih 300. Jadi kebayangkan starting di Jakarta lebih benefit untuk si parents untuk manage investment-nya di education. Oke. Lalu untuk starting di programnya kita ada program undergraduate dan juga postgraduate, double dan dual degree programs. Itu yang dimana di program undergraduate kita ada tiga major ya, 3 konsentrasi, yaitu Bachelor of Digital Media dan Sarjana Komputer itu double degree. Berikutnya juga ada Bachelor of Arts PR dan juga Sarjana Komunikasi double degree juga. Kemudian Bachelor of Business yang disertai dengan Sarjana Manajemen dual degree. Apa sih bedanya double degree dan dual degree? Jadi kalau untuk double degree untuk faculty-nya mereka berbeda.
Dan untuk penjelasannya juga berbeda untuk dari pembelajarannya ya. Jadi dua fakultas yang berbeda, tapi dari dapatkan sertifikat double degree gitu, dari dua university yang berbeda. Dan kita memang collaborate dengan universitas lokal di Indonesia. Gitu. Kalau dual degree masih streaming yang sama gitu dalam satu faculty. Tuh, contohnya kayak bisnis dan manajemen. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah ini kita collaborate dengan Universitas Bakri. Why Universitas Bakri? Nah, kenapa kita memilih Universitas Bakri? Jadi dari segi akreditasi, kalau di Indonesia kan lebih kayak dilihatnya bukan ranking, tapi lebih ke akreditasi ya, mungkin dari BAN perguruan tinggi, gitu. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dalam ilmu komunikasi, baik manajemen, itu dia dapat akreditasi A. Gitu. Jadi memang dari visinya sendiri, as a young university, is the same, is match gitu dengan CPU yang memang notabene-nya masih young university hitungannya. Seperti itu. Dan untuk metode pembelajarannya lebih ke practice, real case and real practices in real business environment. Tuh. Jadi memang lebih practically untuk pembelajaran yang di running between CPU dan juga Universitas Bakri. Dan juga memang kita melihat Bakri ini kan punya support gitu ya dari Bakri Business Group, which is bisa mendukung untuk murid-murid kita dalam mempraktekkan dari segi bisnis untuk magangnya juga seperti itu. Ya, ini programnya sebutannya 121 karena memang 1 tahun pertama itu akan berjalan di Universitas Bakri. Di tahun kedua dan ketiga siswa akan belajarnya di kampus kita di Sopoda Tower. Kemudian kembali lagi di tahun terakhir itu ke Universitas Bakri. Itu. Nah, kita akan lihat juga outcome career yang akan siswa dapatkan ya setelah menjalani program Bachelor of Digital Media dan juga sarjana komputer. Gitu. Jadi memang untuk yang dipelajari di Bachelor of Digital Media, jadi memang misalkan siswanya itu aiming gitu ya untuk di industri kreatif atau industri seperti visual communications, juga seperti misalnya YouTuber atau editor, animator, itu bisa masuk untuk program yang di Bachelor of Digital Media serta dengan didukung dengan sarjana komputer. Gitu ya. Kalau misalkan ada ditemukan gitu ya students yang merasa nggak confidence untuk sarjana komputer, no worries karena memang untuk yang dipelajari di sarjana komputer itu sendiri hanya sebagian dasar-dasarnya aja, jadi nggak benar-benar kayak real kayak ini ya hardware kayak gitu-gitu dia nggak terlalu sih. Tapi dia akan diajarin untuk secara general encoding session. Gitu. Jadi memang mereka yang mau untuk berkarir di industri kreatif, gitu ya, dengan mempersiapkan juga dengan siswa-siswa yang siap di industri 4.0 juga, itu cocok untuk diambil program ini. Gitu. Lanjut ke program outcome career kita yang di Bachelor of Arts dan Sarjana Communications. Lalu untuk mereka yang memang intentions sebagai PR consultant atau mungkin PR event management atau event manager, gitu ya, mungkin lebih cocok untuk mengambil program ini. Jadi mereka akan beberapa akan dimediasikan, diperkenalkan kepada praktisi-praktisi yang memang di bidangnya. Jadi memang untuk dari lecture lecture-nya dari Bakri juga profilnya memang lebih kebanyakan basicnya dari practitioner. Jadi memang mastering di bidangnya. Oke, suaranya masih masih kerasa atau ya. Ya. Mungkin
Mungkin speakernya di Olive. Speakernya. Yeah. I think it's okay now. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Next itu kita ada Bachelor of Business and Strategic Management, dual degree. Jadi untuk pembelajarannya lebih banyak ke entrepreneur, equity analysis, market research analysis, yang dimana benar-benar karir yang memang on demand untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi memang CQ sendiri sudah menyampaikan visi misinya bahwa lulusan-lulusan dari CQ sendiri diharapkan, khususnya untuk yang di Indonesia, diharapkan siap kerja gitu ya dengan metode pembelajaran tadi, gitu. Dengan hands-on learning. Untuk biayanya berapa sih? Gitu. Untuk tuitionnya sendiri total dari 4 tahun itu 380 juta. Jadi untuk breakdown payment-nya di semester pertama, tahun pertama siswa hanya cukup membayar 50 juta. Lalu pada semester kedua cukup bayar 30 juta, dan lanjut di tahun kedua 60 juta, di tahun ketiga 60 juta, lalu di tahun keempat baru 30 juta. Untuk academic requirements-nya cukup lulus kelas 12 dengan English requirements minimal IELTS 6,0, no band below 5.5. Tapi kalau misalkan di tahun pertama siswa mendapatkan IELTS itu 5,0, itu masih bisa diterima. Gitu. Tapi pada saat masuk ke tahun kedua, siswa harus udah ada IELTS 6,0. Gitu. Jadi dia bisa mulai belajar dulu dengan IELTS overall-nya 5,0, tapi dia harus kejar itu sampai dia dapat 6,0 sebelum masuk ke tahun kedua. Gitu. Untuk internship available untuk siswa, location 100% di Jakarta. Nah, kita masuk untuk program MMMBA, dual degree kita. Nah, untuk course structure-nya, memang ini kita sendiri membuat desainnya ini lebih kepada data science. Jadi memang anak-anaknya memang mau top up karirnya juga gitu ya, untuk di bisnis gitu ya, top up accelerated career. Dengan mengambil course ini diharapkan mereka bisa kompeten gitu ya untuk di top leader management. Nah, ini course pertamanya. Jadi 4 course yang awal itu akan dipelajarin 1 semester itu akan ada di Bakri. Kemudian 1 tahun berikutnya ada di CQ 9. Jadi untuk durasi programnya itu sendiri itu 1,5 tahun, location-nya sama ya. Nah ini jadi selain tadi 9 wajib, kita ada spesialisasinya juga. Jadi si siswa bisa pilih ya dari 3 spesialis ini, dari data science, financial data analytics, data analytics. Ini termasuk banyak yang minat untuk data science. Karena memang di era digital ya, jadi data itu sangat penting. Makanya banyak siswa atau para practitioner juga nih di bidangnya yang memang mau top up karirnya, gitu ya, mengambil jurusan data science. Gitu. Ada juga kita e-commerce dan Islamic banking dan finance. Nah, ini untuk durasinya. Durasi kita 1,5 tahun, 3 terms. Untuk waktu jadwal kuliahnya itu di 6.30 sampai 9.30. But then in real case-nya itu 6.30 sampai jam 9.
Intake-nya Maret dan Juli, startingnya, juga fees-nya itu 200 juta dari total 1,5 tahun. Di breakdown-nya, jadi di bulan pertama siswa membayar 30 juta, yang artinya 20 juta itu administration fee, kemudian installment pertama 10 juta. Nah, untuk 17 bulan berikutnya, si siswa bisa mencicil itu 10 juta per tiap bulan. Lalu academic requirements-nya S1, minimal S1 in any discipline dari recognized university. Again, untuk English requirements-nya minimal 6 with no band lower than 5.5. Gitu ya. Untuk internship, yes ada, tapi untuk additional 6 bulan ya internship-nya. Tapi itu opsional, bisa diambil atau bisa tidak. Karena rata-rata mahasiswa yang mengambil program ini mereka sudah bekerja gitu, dan sudah memang punya perusahaan yang memang yang sudah mumpuni gitu ya. Nanti kita akan lihat juga untuk profilnya. Nah, ini berikut industri partner City University dan Universitas Bakti, di mana siswa-siswa para mahasiswa kebanyakan internship itu startingnya dari sini. Gitu ya. Jadi Bakti Brothers ini lebih ke perusahaan yang mendukung untuk jurusan komputer science, begitu. Saya sarjana komputer yang berhubungan dengan teknologi. Itu kalau TV One, NTV, Viva Neo sudah tahu lah ya, lebih kepada digital media. Untuk Berkeley Center Foundations itu bisa dengan yang Bachelor of Arts, BPR, ilmu komunikasi juga sama, dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk CQ University alumni yang di Australia. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ini lulusannya udah ada atau belum, kan karena memang kita masih baru. Namun untuk lulusan dari CQ Australia sendiri, kita ada salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia, itu Baritono Prayogo Pangestu. Dia lulusan dari Bachelor of Business in CQ Australia. Lalu kita punya Bapak Hendri Sita sebagai wali kota Padang. Beliau mengambil Bachelor of Business Accounting in Australia. Ya. Lalu kita juga ada Bapak Dr. Insinyur H. Suharto Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. Gitu ya. Jadi beliau ini di CPU pernah mengambil program diploma. Gitu. Nah, dari situ beliau mendedikasikannya kepada negara ya, banyak dedikasi yang diberikan kepada negara, maka CPU sendiri memberikan gelar dokter honoris causa kepada beliau. Seperti itu. Ya, sekian mungkin update dari CPU Jakarta. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman agent bisa juga follow untuk update-update terbarunya dari program-program kita juga. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin aku kembalikan ke Pak Joni. Ya, thanks Olive. Ada yang mau bertanya ya? Kalau ada pertanyaan boleh di boleh di type questionnya di Q&A box. University Bakery ini punya Bakri Group ya, Olive ya? Iya. Bakery, oke. Bakri ya, oke, oke. Bakri Group. Ya. Jadi diplomanya intake-nya mulainya Januari ya, kalau nggak salah tadi bilangnya, Olive. Ya, diploma itu Januari. Foundation-nya juga Januari juga, oke. Ya. Diploma setahun, foundation 6 bulan, tapi harganya sama ya, Olive? 120 juta. Harganya sama, ya, sama. Oke. Iya. Kenapa bisa sama ya? Karena unitnya lebih banyak atau gimana ya buat foundation? Karena sebenarnya itu unitnya itu dipakai buat 1 tahun untuk foundation. Gitu. Kalau di Australia itu buat 1 tahun. Nah, tapi di tracking ke 6 bulan, jadi makanya
tetap dengan quality yang sama dan subsidi sama, itu di harga segitu. Oke. Ya, ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari agent partner kita? Wah, kayaknya udah pada jelas ya. Kayaknya udah pada jelas. I think seperti yang saya bilang di awal, I think program ini salah satu option buat student yang mau stay di Indonesia dulu while waiting for the border to be open ya. Jadi ya. Dan dari segi biaya juga lebih save banyak ya, tuition fee-nya. Bisa ke comparison-nya nggak yang tadi slide tadi ya, tolong Olive, yang compare tadi ya. harganya ya. Yep. Ya, ini jadi investment-nya juga lebih bagus karena dari segi tuition fee, biaya tuition fee itu saving cukup signifikan dan ditambah lagi living cost ya, karena kan kalau ke Australia juga living cost-nya kan mesti dibudgetin juga tempat tinggal, transport dan lain-lain. Jadi I think is a right choice buat student kalau mereka memang benar-benar mau datang ke Australia sekolah, tapi masa pandemik ini masih belum buka bordernya, dan mereka rather than do nothing, mereka bisa kuliah dulu. Dan sementara ini masih online atau gimana, Olive? Untuk saat ini metode pembelajarannya hybrid sih Pak, jadi memang ada setengah online, ada juga setengah face to face. Oke. Ya, face to face berarti ke kampus ya? Oke, good. Ya, kita ada question mungkin. Oke, ini ada questions. Ada scholarship juga kah untuk S1, S2-nya? Ada scholarship nggak ya sementara ini, Olive? Oke. Kalau untuk S1, untuk saat ini belum ada. Cuman memang kalau ada siswa yang memang average-nya itu di atas rata-rata 85, kita bisa appeal ke atasan. Gitu. Tapi memang untuk saat ini belum ada publishment untuk scholarship ya Pak. Tapi kalau untuk S2 kita ada High Achiever Awards. Jadi sistemnya siswa minimum GPA itu 3,5 dari S1-nya, lalu passing 80% pas tadi di CQ-nya. Nanti bentuk high achiever-nya itu berupa cashback. Jadi selesai semua melunasi pembayaran, nanti baru akan ada 20 juta dikembalikan. Oke. Jadi bayar dulu di awal, nanti baru dibalikin gitu ya? Yep, oke. Tadi dari S1-nya gimana? S1-nya kalau nilai rata-ratanya 85 ya? Yep. 80. Yep. 85. Diajuin aja ke Yes Education, nanti baru nanti kita bisa appeal. Oke. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu kalau nanti dari Indonesia lulus diplomanya, apakah bisa di RPL ke uni lain di Aussie? Apakah diakui juga? Jadi selain ke CQ, apakah bisa diakui ke universitas lain di Australia? Ya, ini pertanyaan paling sering aku temukan sih di agent-agent. Jadi kalau untuk RPL itu sendiri, itu kembali lagi nih ke uni yang ditujunya masing-masing. Jadi kan aku nggak tahu mereka mau RPL ke uni mana juga. But then diploma ini sudah masuk Crycross di Australia. Jadi memang kita ini sudah tercatat di Crycross, harusnya sih bisa sih diakui di universitas lain. Tapi untuk RPL-nya berapa, jumlah unitnya berapa yang bisa kita transfer, itu kembali lagi pada universitas tersebut dituju. Oke. Jadi as a general, karena diploma ini kan Australian qualification, jadi di deliver di Indonesia dan mereka tuh dapat AQF award. Jadi di Australia ini setiap kualifikasi yang di-issue oleh universitas atau institusi di Australia itu diakui di Australia. Jadi I think tergantung. Jadi kalau contohnya doing diploma di Jakarta di Indonesia, CQ diploma di Indonesia, terus mau datang ke Australia ke universitas lain, I think akan di-assess berdasarkan universitas itu sendiri kan. Jadi tergantung dari situ. Tapi I think general speaking
I think standarnya sama kayak CQ, langsung ke second-nya biasanya 1 tahun ya. Yap. Ya. Kalau untuk ke CQ sendiri, Nah, sisanya 2 tahun Pak di Australia. ya, jadi satu tahun diplomanya langsung ke di bachelor di Australia itu, Ya, bachelor di masuk CQ tahun itu keduanya. second year ya, masuk ke tahun kedua Ya, dan berarti another 2 years complete bachelor ya. Ya, ya, betul. ya. Dan I think kalau dengan universitas lain itu case by case, tapi I think generally speaking biasanya similar sih, similar assessment. Ya. Oke, ya. Jadi mungkin bisa dibilang program ini sudah tercatat di Diktinya Australia gitu ya Pak ya. Ya, jadi Ya, jadi semua kualifikasi yang di issue di Australia deliver by RTO atau Cry Cost Provider itu diakui. Tapi kan ada beberapa arrangement, ada yang arrangement yang garanti ya. pathway, ada yang non garanti pathway. Kalau garanti pathway kayak udah pasti dapat setahun contohnya. Kalau yang non garanti itu case by case biasanya gitu. Ya. Kita juga sebenarnya terima RPL dari uni lain ke CQ Australia. Nah, untuk listnya sendiri uni mana aja itu ada Pak di website kita. Oke. Gitu. Yep. Yep. Oke, ada artikulasi dengan Yep, articulation. provider lain ya. Oke, good. Yep. Oke. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan yang biasa ditanya. Contohnya diploma itu kan 1 tahun ya, Olive ya, di Yep. Jakarta. Dan kalau student tuh udah ambil halfway 6 bulan gitu, terus dia mau transfer ke CQ Australia, itu how it works? Apakah bisa, ataukah mereka harus complete the diploma for full 1 year baru bisa transfer ke Australia? Kalau untuk ke CQ Australia itu bisa Pak karena memang sama kan untuk programnya itu sendiri. Cuman memang yang membedakan adalah nanti pada tuition fee-nya. Karena tuition fee-nya tidak bisa mengikuti harga Indonesia. Bahkan mengikuti harga Australia. Oke, sure. Ya, jadi nanti tuition fee-nya doang yang di-adjust ya? Oke, ya. Oke. Mungkin ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Oke. Untuk lokasi Universitas Bakri itu sendiri, itu kurang lebihnya 10 menit ya Pak dari kampus CQ yang di Sopodel Tower. Oke. Jadi memang dekat. Jadi siswa kalau misalkan yang ngambil program double degree, apakah untuk dari segi distance-nya jauh atau enggak, itu enggak sama sekali. Jadi hanya 10 menit by public transportation itu bisa. Oke. Ya. Oh, mengenai lecturer-nya. Lecturer-nya itu biasa yang di CQ Jakarta itu mereka itu gimana kualifikasinya, Olive? Jadi itu juga jadi general questions dari agent, teman-teman agent juga. Untuk pengajarnya sendiri, kita 30% itu untuk foreigner, 70% itu lokal. Karena memang kan dari aturan di Indonesia sendiri, untuk foreigner di sini lama 30%. Lalu pengajarnya sendiri emang qualifications-nya rata-rata lebih dari ke practitioner industry, lalu juga PhD, ya minimal PhD. Rata-rata iya sih pada rata-rata. Aku ada ininya sih. Kalau aku sedikit share ya. Boleh share untuk sebagian dari lecture yang akan mengajar di program Indonesia. Ya, kelihatan. Oke. Ya. Nah, ini lulusannya sebagai PhD ya Doctor of Communication Science. Jadi minimal memang mereka udah mendapatkan gelar dokter atau mungkin ke practitioner, master. Ya. Ini juga
dokumennya untuk Master of Arts, University, UA. Ya. Jadi mereka tuh memulai ngajar di sini tuh sudah background-nya sudah memiliki background dari practitioner, gitu Pak. Oke, good. Yep. Oke. Mengenai entry requirement buat English, Olive, kalau studentnya tuh belum achieve IELTS-nya, ada placement test nggak di CQ Jakarta itu buat studentnya? English placement test. Untuk siswa yang masuk program mana dulu nih Pak? Diploma contohnya. Oh, contoh diploma. Ya. Kalau entry test sendiri itu belum ada Pak. Jadi memang nanti kalau misalkan si siswa belum, itu harus minimal 5,5 sih Pak. Iya. Itu. Ya, English requirement-nya 5,5. Jadi di make sure aja sebelum masuk di program yang Januari itu sudah dapat 5,5. Jadi cuma mengakui cuma recognize IELTS saja gitu ya? Ya, karena kan program skill langsung. Oke, ya, oke, understood. Oke, that's great. Sepertinya nggak ada yang bertanya lagi. I think terima kasih banyak Olive buat presentasinya. Sama-sama Pak Joni. Dan ya, nanti kita juga akan share PPT-nya sama recording-nya ke agent partner kita. Dan ya, terima kasih juga buat agent partner yang udah meluangkan waktunya buat participate di event ini. Kalau ada pertanyaan, please let me know. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya bisa involve Olive buat ngejawab. Dan juga kalau ada potential student yang mau langsung consult atau tanya-tanya dengan Olive, juga nanti kita bisa minta waktunya Olive ya, buat mereka kalau ada pertanyaan, let me know, kontak saya, nanti saya bisa minta waktu sama Olive buat kita bikin Zoom meeting atau gimana, online meeting gitu. Ini sekedar info aja Pak, untuk program yang double degree-nya, itu kita akan running di 5 Oktober, jadi kalau misalkan masih ada aplikasi yang mau masuk, itu masih bisa kita terima. Ya, yang double degree-nya itu yang 1+2+1 ya? Yap, 121. 121, oke. Tadi 1 tahun di Bakri, 2 tahun di CQ Jakarta, 1 tahun terakhir di Bakri juga. Oke, good. Yep. Oke, makasih semuanya. Stay safe. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Olive, buat ini? So far. Udah Pak, itu aja. Itu aja ya? Oke. Ya, makasih ya, Olive ya. Thank you semuanya. Ya, thank you Pak Joni. Thank you teman-teman agent. Thank you. Sampai ketemu di update berikutnya. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. And here, thank you. Bye now.